Halo sahabat Nusantara, senang sekali dapat menyapa saudara-saudara dalam keadaan yang sehat tak kurang suatu apapun. Di video ini saya akan membagikan tentang belajar Microsoft Word secara cepat. Mari kita simak videonya. Di zaman modern sekarang ini, memang sudah tidak asing lagi dengan Microsoft Word. Bahkan, hampir semua orang sudah bisa mengoperasikannya. Tentu semua itu tidak serta-merta mereka langsung mengerti akan cara penggunaannya. Butuh sesuatu yang namanya pembelajaran. Apa itu Microsoft Word? Microsoft Word adalah aplikasi pengolah kata yang merupakan aplikasi perkantoran, bagian dari paket instalasi Microsoft Office yang berfungsi sebagai pengolah kata, seperti membuat, mengedit, dan memformat dokumen. Dengan Microsoft Word ini, kita bisa membuat sebuah dokumen seperti surat lamaran, laporan kerja, jurnal, makalah, dan lain-lain. Fungsi Microsoft Word. Adapun fungsi Microsoft Word secara umum adalah sebagai pengolah kata atau word processing, seperti membuat, mengedit, dan memformat dokumen. Membuat dokumen. Microsoft Word bisa membuat dokumen dengan berbagai ukuran kertas yang nantinya bisa dicetak sesuai kebutuhan kita. Microsoft Word juga bisa mengedit dokumen. Dengan Microsoft Word, kita bisa melakukan pengeditan dokumen, baik dokumen dari Microsoft Word itu sendiri atau dari pengolah kata aplikasi lain. Microsoft Word dapat menjadikan tampilan dokumen lebih berkualitas dengan pilihan format dokumen yang beragam, seperti jenis huruf, ukuran huruf, nomor halaman, dan lain-lain. Sekarang kita akan mengenal bagian-bagian dari Microsoft Word. Langkah pertama, kita akan buka program Microsoft Word. Di sini saya menggunakan Microsoft Word tahun 2019. Berapapun tahun Microsoft Word Anda, kurang lebih tampilannya adalah sama. Untuk Microsoft Word 2019, pertama kali kita membuka, maka kita akan diberikan suatu tampilan seperti ini. Kita dapat memulai dengan mengklik blank dokumen. Maka lembar kerja akan terbuka. Kita akan pelajari menu dari Microsoft Word 2019 ini satu persatu. Menu pertama adalah menu Home. Di menu Home terdapat beberapa submenu, antara lain clipboard, font, paragraf, style, dan lain-lain. Kita akan coba membahasnya satu persatu. Kita akan coba ketikkan dulu.
Di dalam Home atau di dalam menu Home terdapat submenu font. Ini dapat kita menggantikan jenis-jenis font dan lain-lain. Di dalam font ini terdapat beberapa jenis tulisan, antara lain Arial, Black, kemudian Arial, Agency FB, dan lain-lain. Silakan teman-teman pilih sesuai dengan keinginan dan selera masing-masing. Kemudian di samping dari font ini adalah ada ukuran huruf atau font size. Kita dapat memperbesar atau memperkecil tulisan yang sedang kita ketik. Selain kita mengetik atau memilih angka untuk memperbesar dan memperkecil, kita dapat memilih langsung dengan mengetik atau mengklik logo dari icon ini. Ini untuk memperbesar. Kita klik lagi, tambah besar. Kita klik lagi, tambah besar. Tambah besar, dan seterusnya. Sedangkan untuk memperkecil tulisan yang kita ketik, kita dapat mengklik logo dari icon A ini, kemudian kita klik lagi akan mengecil, klik lagi mengecil, sampai seterusnya. Selain itu, kita dapat mempertebal kalimat ini dengan mengklik tombol B atau bold. Untuk mengembalikan tulisan menjadi normal, kita klik lagi tombol B. Selain itu, kita dapat melakukan shortcut dengan menekan tombol CTRL plus B di keyboard. Untuk mengembalikan, kita ulangi lagi menekan tombol CTRL plus B. Untuk memberikan efek tulisan miring, kita dapat mengklik logo dari I atau italic. Untuk mengembalikan, kita klik lagi. Untuk mengetik atau memformat kalimat ini menjadi italic, kita dapat menekan tombol CTRL di keyboard plus I. Sedangkan untuk mengembalikan, kita ulangi lagi menekan tombol CTRL plus I. Kemudian untuk memberikan efek garis bawah pada kalimat, kita dapat menekan tombol U atau underline. Dan untuk menghilangkan efek underline atau garis bawah, kita dapat mengklik tombol U sekali lagi. Untuk shortcut underline, kita dapat menekan tombol CTRL di keyboard plus U. Dan untuk menghilangkan, kita dapat mengulangi menekan tombol CTRL plus U. Kemudian untuk memberikan efek kalimat tercoret, kita dapat menekan tombol ABC dengan strike through ini. Maka akan memberikan efek tercoret. Untuk mengembalikan ke normal, kita klik kembali logo dari ABC strike through ini. Kemudian kita juga dapat memberikan warna atau
highlight color. Ada beberapa pilihan warna: hijau, biru, pink, biru, merah, dan lain-lain. Silakan dipilih sesuai dengan selera masing-masing. Kemudian kita akan belajar memberi efek warna pada huruf atau kalimat. Caranya, blok semua ini dengan cara Ctrl+A di keyboard. Kemudian teman-teman klik icon dari font color ini. Terdapat beberapa pilihan warna. Silakan teman-teman pilih sesuai kebutuhan dan selera masing-masing. Ada beberapa atau warna banyak di dalam theme color ini. Ada theme color, standard color, dan lain-lain. Silakan dipilih sesuai kebutuhan. Kurang lebihnya seperti itu apa yang dapat kita pelajari di dalam Microsoft Word menu Home, khususnya di submenu font. Kita akan pelajari menu Home di submenu yang lain, antara lain paragraf, style, dan editing. Yang kedua, kita akan belajar di submenu paragraf. Di dalam submenu paragraf, kita dapat memberikan efek bulat seperti ini. Terdapat beberapa pilihan. Ya, kira-kira seperti itu. Kemudian kita juga dapat memberikan efek numbering seperti ini. Kemudian di dalam submenu paragraf ada pilihan. Antara lain, kita dapat memberikan efek tulisan rata kiri, kemudian rata tengah, rata kanan, dan rata kiri kanan. Silakan dipilih sesuai dengan kebutuhan dan keinginan dari teman-teman. Submenu berikutnya yang akan kita pelajari adalah style. Di dalam submenu style ini ada beberapa pilihan, yaitu normal, ini memberikan no spasi, kemudian heading 2, terus title, dan lain-lain. Teman-teman dapat mengeksplor sendiri dan mencoba-nyoba. Setelah kita membahas menu Home, sekarang akan dibahas tentang menu file dan isi di dalamnya pada Microsoft Word 2019. Kita akan coba buka dulu Microsoft Word-nya.
Ya, di dalam menu file pada Microsoft Word 2019 berisi beberapa icon atau tombol, yaitu Home, New, Open. Kemudian ada Info, Save, Save As, kemudian History, Print, Share, Export, Close, Account, Feedback, dan Option. Kita akan bahas tentang ikon info. Ketika icon info kita klik, maka akan muncul 3 buah fungsi atau 3 buah menu. Antara lain, protect dokumen yang berfungsi untuk memprotek ataupun mengunci dokumen. Hal ini dilakukan jika Anda tidak ingin ada orang lain yang membuka, mengcopy, ataupun mengganti bagian dari dokumen Microsoft Word yang Anda akan protect tersebut. Kemudian ada check for issue, berfungsi sebagai pemeriksa isu. Kemudian ada minutes dokumen. Selanjutnya kita akan bahas tentang icon save. Icon save ini digunakan untuk melakukan penyimpanan dokumen, baik dokumen yang baru dibuat ataupun dokumen lama yang telah kita ubah atau kita edit. Kemudian icon save as. Icon save as berfungsi yang sama dengan save apabila digunakan untuk menyimpan dokumen yang baru. Tetapi jika digunakan untuk menyimpan dokumen lama, baik yang sudah diubah ataupun yang belum diubah sama sekali, maka save as akan berfungsi sebagai penyimpan ulang. Dengan kata lain, Anda akan membuat lebih dari satu dokumen yang sama. Nantinya dokumen yang sama tersebut haruslah diberi nama yang berbeda minimal 1 karakter apabila penyimpanan ulang dilakukan pada tempat atau folder yang sama. Tetapi jika penyimpanan dilakukan pada tempat yang berbeda, nama yang persis tetap dapat dilakukan. Kemudian kita akan bahas tentang icon atau tombol open. Icon open berguna untuk membuka dokumen Microsoft Word yang pernah disimpan sebelumnya di dalam komputer. Kita akan coba, misalkan kita akan buka suatu dokumen di dalam PC ini. Ya, seperti ini kita akan buka beberapa dokumen yang ada di drive G, H, dan I. Ini dapat kita lakukan seperti ini. Ya, kira-kira seperti itu untuk dokumen open atau membuka dokumen. Kemudian selanjutnya kita akan bahas tentang close. Ya, jika tombol icon close ini kita klik, maka akan muncul peringatan seperti ini karena hal ini belum kita save atau save as. Jadi sebelum teman-teman meng-close suatu dokumen, sebaiknya menyimpan dokumen tersebut ke dalam salah satu drive.
Misalnya ini saya simpan desktop. Ya, maka akan tersimpan dengan nama seperti ini. Selanjutnya kita akan bahas mengenai recent atau history. Ya, ini recent atau history sama saja. Icon ini berguna untuk menampilkan dokumen atau folder yang pernah dibuka baru-baru ini. Ya, maka tadi kita pernah membuka file belajar Microsoft Word 2019 bersama Nusantara Tutorial, maka file ini akan muncul di recent. Seperti ini. Kemudian kita akan bahas tombol New. Ya, tombol New digunakan ketika kita akan membuat sebuah dokumen baru. Dokumen baru tersebut dapat berupa dokumen kosong atau blank dokumen, maupun dokumen yang sudah menggunakan template bawaan dari Microsoft Word. Misalnya seperti ini. Ya. Ini digunakan untuk membuat CV atau data pribadi kita. Kemudian kita create, maka akan ya seperti ini. Kita tinggal mengganti foto ini menjadi foto kita, nama name here dengan nama kita, dan lain-lain. Kita close. Selanjutnya kita akan belajar tentang tombol print atau cara print suatu dokumen. Teman-teman bisa melakukan dengan cara klik menu file, kemudian pilih print, maka printer atau perangkat printer yang aktif akan muncul dalam halaman tersebut. Selain itu, teman-teman juga bisa melakukan shortcut dengan cara tekan tombol CTRL pada keyboard, kemudian tekan tombol P, maka akan dibawa kepada suatu halaman yang sama sebelumnya. Ya, kira-kira seperti itu apa yang dapat kita pelajari pada menu file di Microsoft Word 2019. Kita akan belajar menu-menu yang lain yang disediakan oleh Microsoft Word. Sebelumnya kita telah bahas menu file dan menu home pada Microsoft Word 2019. Yang kegunaan utamanya adalah untuk mengelola teks seperti memilih jenis huruf, ukuran huruf, warna huruf, memiringkan huruf, dan lain-lain. Selanjutnya akan kita bahas atau kita pelajari tab atau menu insert pada Microsoft Word 2019 sebagai lanjutan dari bahasan sebelumnya. Secara umum, menu insert berguna untuk menyisipkan atau menambahkan objek ke dalam dokumen Microsoft Word yang sedang kita kelola. Objek tersebut dapat berupa
tema cover halaman, tabel, gambar, link, nomor halaman, karakter khusus atau simbol, dan masih banyak lagi objek-objek yang bisa ditambahkan dengan memanfaatkan tab atau menu insert ini. Ketika kita mengklik tab insert yang ada di Microsoft Word 2019, maka akan tampil ribbon yang terdiri dari beberapa grup, antara lain page, tabel, illustration, add-ins, link, comment, header dan footer, teks, dan simbol. Kita akan bahas grup yang pertama, yaitu grup page. Icon-icon yang terdapat pada grup page antara lain cover page. Cover page berfungsi untuk memilih dan menyisipkan halaman sampul dengan berbagai gaya. Seperti ini contohnya. Kemudian blank page berfungsi untuk menyisipkan halaman kosong dalam Microsoft Word yang sedang kita kelola. Maka akan muncul di halaman kosong pada halaman sebelumnya. Seperti ini. Ini blank page-nya. Sedangkan yang di bawah ini adalah halaman yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian selanjutnya break page. Break page berfungsi untuk memisahkan teks atau paragraf dengan satu halaman kosong. Ya, seperti ini. Kira-kira seperti itu apa yang dapat kita peroleh dari grup page. Selanjutnya kita akan bahas icon tabel. Grup tabel ini hanya berisi icon tabel saja yang mempunyai fungsi untuk menyisipkan tabel. Pengelolaannya sendiri dilakukan dengan memanfaatkan kotak dialog insert tabel, icon insert tabel, icon draw tabel, icon convert text to tabel, icon Excel spreadsheet, dan icon quick tabel. Kita akan praktekkan dengan cara mengklik seperti ini. Kita dapat menginsert tabel, kemudian menggambar tabel atau menulis tabel, Excel spreadsheet, quick tabel, seperti ini. Kita akan coba satu persatu. Kita dapat menginsert tabel dengan cara mengklik insert tabel ini. Maka ketika kita klik, kita akan diberikan pilihan berapa kolom yang akan kita buat. Misalnya kita buat 10 atau 12. Kemudian pilihan berapa baris yang akan kita buat. Kemudian kita klik OK, maka secara otomatis akan
membentuk suatu tabel seperti ini yang akan kita sesuaikan lagi lebar dan tingginya sesuai dengan kebutuhan kita. Setelah tabel terbentuk sesuai dengan apa yang kita pilih atau kita tentukan tentang banyaknya kolom dan baris, kita juga dapat menambahkan kolom dan baris sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya kita akan menambahkan kolom pada tabel ini, arahkan kursor pada salah satu sel, kemudian klik kanan, pilih insert, kita akan menambahkan kolom di sebelah kiri atau kanan, kita pilih salah satu dari sini. Jika sebelah kiri, kita pilih insert column to the left, sedangkan apabila kita menginginkan kolom di sebelah kanan dari sel yang kita tentukan tadi, kita pilih insert column to the right. Ya, maka kolom baru akan terbentuk atau insert atau masuk ke dalam tabel yang kita gunakan. Selanjutnya kita juga dapat menambahkan baris. Caranya sama, klik kanan, kemudian pilih insert, kemudian pilih baris tersebut akan kita tempatkan di sebelum kursor atau setelah kursor. Pilih salah satu. Ya, maka akan terbentuk atau terinsert secara otomatis setelah kursor. Di grup tabel kira-kira seperti ini. Kemudian kita akan belajar di grup illustration. Sebelumnya kita hapus dulu tabelnya. Ya, kita akan belajar di grup illustration. Di grup illustration terdiri dari beberapa icon. Yang pertama adalah picture. Icon ini berfungsi untuk menyisipkan gambar yang tersimpan di dalam komputer atau hard disk, flash disk, ataupun media penyimpanan yang lain. Kita akan coba praktekkan, kita akan menginsert sebuah gambar yang ada di desktop. Setelah kita berhasil menginsert suatu gambar yang caranya seperti tadi, kita juga dapat menginsert shape. Ada berbagai macam shape atau icon yang dapat kita gunakan. Antara lain kotak, kemudian lingkaran, lingkaran seperti ini, dan masih banyak ya lagi yang lain. Ada tanda panah juga. Kira-kira seperti itu. Kemudian kita juga dapat
menginsert suatu icon di dalam Microsoft Word 2019. Icon-icon ini banyak pilihan seperti ini, banyak sekali pilihan, juga ada kategorinya, accessibility, analytic, animal, apparel, hero, arts, body parts, dan masih banyak yang lain. Silakan teman-teman explore sendiri. Selain itu ada juga 3D model. Kemudian ada grafik, kita dapat menginsert grafik di sini seperti ini. Dan ada beberapa pilihan grafik. Ada kolom, line, pie, bar, area, sumbu X and Y. Silakan teman-teman coba sendiri seperti itu. Selain itu kita juga disediakan menu untuk screenshot di layar monitor. Kita gunakan seperti ini. Kita klik. Ya, kita akan pilih di area mana yang akan kita screenshot. Misalnya seperti ini. Kemudian area yang kita screenshot tadi kita klik di lembar kerja, maka secara otomatis akan masuk suatu gambar atau tangkapan layar yang sudah kita tangkap tadi. Kira-kira itu yang dapat kita pelajari di menu insert, khususnya di grup illustration. Selanjutnya kita akan sedikit membahas tentang add-ins. Di grup add-in ini kita dapat melakukan pekerjaan, antara lain kita dapat menambahkan barcode di sini. Ya. Misalnya seperti ini. Ya, kita dapat memilih atau membuat QR generator berbagai macam di sini. Juga dapat kita lakukan membuat barcode. Silakan dipilih sesuai kebutuhan dari teman-teman. Kemudian kita akan bahas lagi tentang header dan footer, serta page number. Kita akan buat header di sini, kita klik. Ya, di sini. Maka di sini akan ya, kira-kira seperti ini. Kemudian kalau footer, header ini dapat kita sesuaikan lebarnya.
Kalau yang saya gunakan ini lebarnya adalah 1,25 cm. Kita dapat persempit lagi, ya seperti ini. Kemudian footer, berlaku juga demikian. Kita klik, ya maka footer akan terbentuk di sini dengan jarak atau lebar sekitar 1,25 cm. Kita dapat mempersempit dengan cara mengklik tombol segitiga. Kemudian di bagian footer ini kita juga dapat tambahkan halaman atau nomor halaman. Caranya klik page number ini, kemudian kita pilih bottom of page, artinya nomor halaman ada di bagian bawah. Kalau yang ini di bagian tengah, ya, maka secara otomatis nomor halaman akan terisi. Kita tutup. Kemudian kita akan belajar juga tentang text box. Ya, seperti ini. Kita tinggal menuliskan apa yang akan sesuai dengan kebutuhan kita. Seperti ini. Jadi ada teks di dalam box. Setelah kita mempelajari menu file, kemudian menu home dan menu insert, menu selanjutnya adalah menu desain. Menu desain merupakan menu yang berisi tombol perintah untuk melakukan desain lembar kerja, seperti border, bingkai, atau memberikan watermark. Contohnya seperti ini. Kalau kita akan memberikan watermark, kemudian kita memberikan warna pada lembar kerja seperti ini. Kemudian ada page border. Kira-kira seperti itu apa yang dapat kita pelajari di dalam menu desain Microsoft Word 2019. Untuk selanjutnya kita akan mempelajari menu layout. Tab atau menu layout di dalamnya secara umum mempunyai fungsi untuk pengaturan halaman, mengatur latar belakang halaman, mengatur paragraf, dan beberapa pengaturan tambahan terkait dengan tata ruang pada dokumen Microsoft Word. Saya akan membuka sebuah dokumen tentang karya ilmiah yang pernah saya buat. Menu layout ini kita bahas setelah sebelumnya kita membahas menu desain dan insert yang mempunyai fungsi umum untuk menambahkan objek ke dalam dokumen Microsoft Word. Kita akan aktifkan dulu menu layout. Setelah menu layout pada Microsoft Word 2019 aktif, maka akan muncul ribbon yang terdiri dari beberapa grup. Grup-grup tersebut adalah page setup, paragraph,
dan Iris. Kita akan pelajari grup yang pertama di dalam menu layout, yaitu Page Setup. Grup Page Setup berfungsi untuk melakukan pengaturan halaman Microsoft Word. Sedangkan icon-icon yang terdapat pada grup ini adalah margin, seperti ini. Icon ini berfungsi untuk memilih atau mengatur batas-batas teks pada halaman Microsoft Word. Batas atasnya adalah 2,54, sedangkan batas bawahnya juga sama 254, sedangkan batas kiri 254. Ini bisa kita ganti sesuai dengan keinginan kita. Misalnya batas kiri 2 cm dan batas kanan adalah 2 cm. Ya, maka akan secara otomatis akan berpindah marginnya. Kemudian icon yang kedua adalah orientation. Di dalam orientation ini terdapat dua pilihan. Yang pertama adalah portrait dan yang kedua adalah landscape. Yang saya gunakan ini adalah portrait. Kita dapat ubah menjadi landscape. Ya, maka lembar kerja akan berubah menjadi landscape. Kita akan ulangi lagi menjadi portrait, maka akan berubah memanjang atau portrait. Kemudian yang selanjutnya adalah size. Size ini adalah ukuran kertas yang kita pakai. Saat ini saya menggunakan ukuran kertas A4. Terdapat berbagai macam pilihan ukuran kertas. Ada letter, legal, eksekutif, dan lain-lain. Kemudian yang selanjutnya adalah kolom. Kolom ini dapat kita pilih menjadi berbagai pilihan yang terdiri dari 1 kolom, 2 kolom, 3 kolom, kemudian 2 kolom dengan format left, 2 kolom dengan format right. Kita akan coba kalau ini adalah 1 kolom, kalau 2 kolom, ya seperti ini. Kita dapat coba satu-satu. 3 kolom. Ya, seperti ini. Kemudian yang selanjutnya adalah bricks. Brick ini berfungsi untuk menentukan dan mengatur jenis pemisahan halaman, kolom teks, dan sebagainya. Kemudian ada line number. Line number berfungsi untuk mengatur kontinuitas nomor baris teks yang ada di luar margin halaman Microsoft Word. Kemudian ada hyphenation, berfungsi untuk mengatur pemisahan suku kata di akhir baris dengan tanda hubung secara otomatis atau manual. Contohnya bisa saya praktekkan seperti ini. Setelah kita mengaktifkan hibernation secara otomatis, maka akan ada pemenggalan kata dengan tanda hubung seperti ini. Kita cari lagi contohnya.
seperti ini. Di dalam kata yang tidak sampai terhubung dalam satu suku kata, maka akan dipisahkan dengan tanda hubung di baris berikutnya. Kira-kira seperti itu apa yang dapat kita pelajari di dalam menu layout, khususnya grup page setup. Kita akan belajar selanjutnya di grup paragraf. Grup paragraf adalah grup yang digunakan untuk melakukan pengaturan terkait dengan paragraf yang ada di dalam dokumen Microsoft Word yang sedang aktif. Grup paragraf terdiri dari dua bagian, yaitu indent, berfungsi untuk mengatur batas teks kiri ataupun batas teks kanan. Batas teks ini berlaku pada minimal satu paragraf dan dapat berlaku untuk semua teks yang ada pada dokumen Microsoft Word yang sedang aktif. Kemudian, spacing berfungsi untuk mengatur jarak antar paragraf. Untuk before digunakan untuk mengatur jarak suatu paragraf dengan paragraf sebelumnya. Dapat saya contohkan seperti ini misalnya. Kemudian, after adalah digunakan untuk mengatur jarak suatu paragraf dengan paragraf setelahnya. Selanjutnya kita menuju ke grup arrange. Arrange adalah grup yang digunakan untuk pengaturan tambahan pada tata ruang dokumen Microsoft Word. Dalam grup arrange terdapat beberapa icon sebagai berikut. Yang pertama adalah position. Berfungsi untuk mengatur posisi atau letak objek pada dokumen. Ada beberapa pilihan. Kemudian, wrap text. Berfungsi untuk mengatur posisi atau letak objek terkait dengan suatu paragraf. Kemudian, bring forward. Berfungsi untuk memposisikan suatu objek terpilih berada di objek lainnya. Ada beberapa pilihan. Kemudian, send backward. Berfungsi untuk memposisikan suatu objek terpilih berada di belakang objek lainnya. Sedangkan selection pane berfungsi untuk menampilkan panel navigasi objek atau menyembunyikan ataupun memunculkan kembali objek-objek yang telah dipilih. Sedangkan rotasi adalah berfungsi untuk memutar objek atau membalikkan
secara vertikal maupun horizontal. Ya, ini adalah fungsi dari rotasi, bisa diputar 90 derajat. Kira-kira seperti ini. Kira-kira itu yang dapat kita pelajari pada menu layout di grup with setup, paragraph, maupun arrange. Kemudian kita akan belajar tentang mailing. Microsoft Word sebagai sebuah perangkat lunak pengolah data, Anda juga bisa mengerjakan surat secara otomatis langsung dalam jumlah banyak. Untuk itulah kita gunakan menu mailing ini. Ada beberapa fitur dalam penulisan surat massal, seperti mail merge, yang memungkinkan kita menulis satu surat berisi sama, tetapi penerimanya berbeda-beda. Dalam mailing, Anda juga dapat mengatur tampilan amplop dan label untuk mempermudah pengerjaan. Kita akan bahas lagi tentang mailing ini secara mendalam dalam video berikutnya. Kemudian, menu selanjutnya adalah review. Seperti namanya, tab atau menu ini memang berfungsi untuk melakukan review dari lembar kerja yang sudah terisi. Mulai dari pengecekan spelling, grammar, yang berkaitan dengan tata bahasa, hingga penghitungan jumlah kata, review ini akan sangat berguna bagi kita yang berprofesi sebagai seorang penulis yang memang dituntut punya hasil kerja pengetikan mendekati sempurna. Di dalam menu review ini juga kita bisa aktifkan menu read aloud atau membaca secara otomatis. Ini pernah saya bahas sebelumnya pada video yang saya simpan di atas. Silakan teman-teman menyimak. Kemudian menu selanjutnya adalah view. View ini berfungsi sebagai pengaturan tampilan lembar kerja. Misalnya, kita ingin melihat dokumen dalam tampilan 2 halaman. Kemudian menambahkan ruler atau navigasi halaman. Semua tersedia di view. Silakan teman-teman explore sendiri sesuai dengan kebutuhan. Kira-kira ini yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman. Kiranya teman-teman dapat mencoba sendiri. Kita bertemu lagi pada video-video bermanfaat dan menarik lainnya. Terima kasih.